Halo, apa kabar teman-teman? Di video ini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengamankan website yang teman-teman miliki. Jadi, jika saat ini teman-teman sudah punya website atau baru akan membuat website, alangkah baiknya jika meluangkan sedikit waktu untuk menonton video ini. Kenapa? Karena mengamankan website ini adalah salah satu langkah utama yang perlu teman-teman lakukan jika teman-teman ingin websitenya aman dan terhindar dari gangguan-gangguan keamanan yang berpotensi terjadi ke semua pemilik website. Jadi nggak peduli websitenya punya siapa, websitenya di hosting di mana, itu tetap saja ada ancaman-ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Jadi masalah-masalah keamanannya itu seperti hacking, kemudian malware ya, kemudian masalah keamanan data yang disebabkan karena mungkin ada bencana pada server penyimpanannya gitu ya, seperti misalkan harddisknya file atau mungkin kena bencana alam ya, kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Jadi dengan menonton video ini teman-teman bisa tahu nih apa yang harus dilakukan supaya teman-teman bisa meminimalisir dan juga menghindari masalah-masalah tadi. Nah, apa saja caranya? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, install sertifikat SSL. Jadi, sertifikat SSL ini adalah sertifikat yang dipasang pada domain website teman-teman ya, untuk mengamankan lalu lintas data yang terjadi pada website dan server. Jadi, dengan sertifikat SSL ini, teman-teman bisa mengenkripsi pertukaran data ataupun pengiriman data dari website ke server sehingga tidak diinterupsi ataupun disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk nanti dimanipulasi datanya ataupun dicuri datanya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi install sertifikat SSL. Oh iya, sertifikat SSL ini juga akan membantu teman-teman untuk meranking lebih baik di search engine karena menurut Google salah satu faktor untuk mengukur SEO ini ya, faktor yang diperhitungkan oleh Google untuk menentukan peringkat SEO itu adalah SSL juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menginstal plugin security. Jadi kalau teman-teman membuat websitenya menggunakan WordPress ya, jadi video ini saya cheatkan sedikit tipsnya untuk para pengguna WordPress. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan custom ya nanti soal keamanannya ini perlu didiskusikan dengan developer pengembang websitenya gitu. Tapi kalau kita ngomongin WordPress ya, teman-teman membuat website menggunakan WordPress, itu teman-teman bisa menginstal plugin security. Nah, contoh plugin security yang bisa teman-teman gunakan diantaranya adalah All-in-One WP Security. Saya nggak akan memberikan contoh yang banyak ya, daripada teman-teman bingung kemudian nanti install plugin double-double gitu ya. Jadi saya berikan salah satu contoh aja yang saat ini saya sendiri juga menggunakannya gitu. Jadi untuk plugin security yang saya gunakan saat ini adalah All-in-One Security karena di situ sudah banyak fitur security atau keamanan yang dirangkum menjadi satu dalam satu plugin. Jadi teman-teman nggak perlu install plugin keamanan banyak-banyak. Tuh, yang kedua tadi ya, install plugin security. Nanti untuk bagaimana cara settingnya, apa saja fitur-fiturnya akan saya jelaskan di video yang membahas tentang All-in-One WP Security ini secara lebih mendalam. Gitu. Nanti link videonya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah menginstal plugin reCAPTCHA. Jadi reCAPTCHA ini adalah kata-kata acak gitu ya, kata-kata acak atau huruf-huruf acak ataupun gambar-gambar acak yang teman-teman perlu verifikasi atau masukkan ketika ingin login gitu. Jadi reCAPTCHA ini adalah fitur milik Google dan itu bisa membantu teman-teman untuk menghindari tindakan hacking melalui login yang umumnya ya saat ini saking canggihnya itu biasanya menggunakan bot login. Jadi si hacker ini nggak nyobain satu-satu gitu ya, tapi pakai brute force login gitu, pakai sistem, pakai software yang dia bisa login otomatis.
Nah, dengan reCAPTCHA ini, walaupun nggak 100% bisa mengantisipasi ya, tapi setidaknya ini bisa lebih mempersulit para hacker untuk membobol akun dan password milik website teman-teman. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat ya, itu lakukan backup secara berkala. Jadi kalau teman-teman menggunakan hosting gitu ya, share hosting ya biasanya, itu mereka biasanya sudah memberikan layanan backup data juga gitu. Tapi hanya bergantung ke layanan hosting saja ya, itu saya rasa kurang maksimal gitu. Teman-teman perlu keamanan tambahan yang terkait dengan backup ini. Jadi teman-teman nanti bisa membackup secara pribadi, misalkan entah itu menggunakan software, plugin, ataupun secara manual. Gitu. Kalau secara manual, teman-teman bisa melakukan backup lewat menu backup di cPanel. Kalau menggunakan plugin, ya, misalkan teman-teman menggunakan WordPress, teman-teman bisa menggunakan plugin yang namanya Updraft Plus. Nah, gimana cara settingnya? Nanti teman-teman bisa simak juga di video yang saya lampirkan linknya di bagian deskripsi. Gitu. Kemudian berikutnya, gunakan username dan password yang sulit ditebak. Nah, ini banyak banget nih yang kurang memperhatikan bagaimana cara membuat username dan password. Gitu. Jadi dari pengalaman saya menghandle beberapa klien, menghandle beberapa orang-orang yang menggunakan layanan saya, baik itu hosting ataupun jasa pembuatan website, itu mereka kurang memperhatikan bagaimana membuat username dan password yang aman. Gitu. Kadang username dan passwordnya sama ya. Jadi ketika tahu username-nya ya otomatis passwordnya tahu. Ada yang seperti itu. Ada yang passwordnya gampang banget ditebak. Seperti mungkin nama lengkap, kemudian tanggal lahir, nomor telepon, kemudian kata-kata yang terlalu sederhana lah, misalkan hanya admin atau admin 123 seperti itu, atau QWERTY gitu ya, itu password yang tingkat keamanannya sangat rendah banget gitu, jadi perlu teman-teman hindari. Nah, teman-teman bisa menggunakan password yang sifatnya acak gitu ya, banyak pembuat password acak atau password generator, ataupun kalau teman-teman menggunakan WordPress, biasanya ketika teman-teman reset password itu juga nanti si WordPress akan membuatkan password acak. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu saja untuk digunakan sebagai passwordnya. Nah, gimana cara ngingetnya gitu ya? Teman-teman bisa menggunakan cara manual ya. Cara manual itu nanti bisa ditulis di kertas mungkin, atau ditulis di notepad kemudian disimpan di tempat yang tersembunyi yang tidak mudah ditemukan orang. Atau bisa menggunakan aplikasi password manager, misalkan seperti LastPass dan lain-lain. Itu jadi teman-teman nggak perlu mengingat passwordnya secara manual gitu ya, diingat. Dan biasanya karena males nginget-inget ini, jadinya ya bikin passwordnya ya simpel-simpel gitu, jadi saling berhubungan. Itu berikutnya yang ketujuh ya, ini sudah keenam ya. Yang keenam itu teman-teman perlu membedakan antara username dan password web satu dengan web yang lainnya. Nah, ini terutama untuk teman-teman yang punya website lebih dari satu nih. Itu kalau bisa itu antara password web 1 dengan password web 2 itu berbeda. Jangan karena pengen simpelnya, pengen gampangnya terus disamain. Kalau seperti itu, kehack satu bisa kehack semua. Dan juga bedakan password antar akun milik teman-teman, antara akun email misalkan ya dengan akun sosial medianya dengan akun websitenya gitu. Jadi kalau khusus untuk sosial media gunakan username dan password A gitu ya. Untuk penggunaan email gunakan username dan password B. Untuk urusan keuangan gunakan username dan password C. Itu akan lebih aman daripada teman-teman menyamaratakan semua loginnya. Karena kalau seperti itu ya tadi kena satu kena semua.
gitu. Nah, caranya supaya nggak lupa, nggak ribet, ya tadi dicatat secara manual pakai aplikasi penyimpan password seperti LastPass seperti itu, supaya teman-teman nggak terasa pusing hanya karena urusan nyimpen password, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ubah password setelah teman-teman sharing username dan password dengan orang lain. Nah, ini sering banget nih. Misalkan teman-teman punya website, kemudian minta tolong CS layanan hosting ya, atau technical support layanan hosting untuk ngecek error. Nah, kadang-kadang kan diminta username dan password. Nah, itu ketika teman-teman memberikan username dan password, ketika masalahnya sudah selesai, ya jangan lupa diubah, gitu. Kita berpikir buruk bahwa username dan password kita akan disalahgunakan oleh si CS, oleh technical supportnya gitu. Tapi bisa jadi data itu tadi mungkin nggak sengaja disimpan oleh si CS atau si technical support itu di lokasi yang mudah dijangkau oleh umum, misalkan seperti itu. Nah, nanti ada orang lain yang tahu dan lain-lain, nanti malah jadi masalah baru gitu. Jadi sekalipun teman-teman share-nya itu ke layanan hosting yang teman-teman miliki, yang teman-teman gunakan ya, itu tetap biasakan untuk mengubah username dan passwordnya, minimal passwordnya kayak gitu. Jadi intinya hanya teman-teman saja yang boleh tahu, entah itu layanan hosting atau saudara atau teman, sebaiknya jangan sampai tahu supaya nggak tersebar, nggak banyak yang tahu dan punya potensi diambil alih oleh orang lain. Tuh, kemudian update WordPress, update plugin, update theme gitu. Nah, ini juga sering nggak dilakukan gitu ya, sering nggak dilakukan. Jadi banyak pemilik website, terutama website-website seperti WordPress ya, itu cukup mengabaikan update-update yang ada gitu. Padahal update-update yang dilakukan ke WordPress, ke plugin, ke tema, itu penting banget teman-teman. Si developer bukan iseng doang dia melakukan update itu gitu, tapi pasti ada sesuatu yang sengaja diperbaiki gitu. Contohnya ada celah keamanan, nah itu perlu di-patch, selalu di-update. Kemudian ada fitur baru nih, nah itu biasanya masuk ke update seperti itu. Jadi dengan melakukan update, teman-teman, yang pertama keamanannya lebih terjaga, yang kedua kalau ada fitur baru ya teman-teman bisa menggunakan fitur tersebut setelah melakukan update. Jadi jangan lupa lakukan backup, kemudian update ketika terjadi update gitu ya. Kenapa saya tadi ngomongin backup juga, karena kadang ada update-update yang nggak sempurna gitu ya. Jadi sebelum di-update, di-backup dulu gitu ya, di-backup dulu baru di-update gitu ya. Yang penting update ini perlu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan ketika ada notif update pada websitenya. Jadi itu sih beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti memiliki website atau membuat website gitu ya. Saya rekap satu persatu lagi ya. Yang pertama, install sertifikat SSL. Yang kedua, menginstal plugin security atau keamanan. Yang ketiga, menginstal plugin reCAPTCHA ya. Kemudian yang keempat, lakukan backup secara berkala, baik lewat server maupun lewat manual. Kemudian gunakan username dan password yang sulit ditebak. Lalu bedakan informasi login antara website yang satu dengan website yang lainnya. Kemudian ubah password setelah melakukan sharing ke orang lain, ya, sharing akun ke orang lain. Lalu yang terakhir adalah mengupdate website temanya, versinya, pluginnya secara berkala. Jadi itu teman-teman beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan supaya websitenya lebih aman. Untuk tutorial teknis bagaimana melakukan hal-hal di atas,
nanti akan saya buatkan video panduan teknisnya yang bisa teman-teman akses di deskripsi video ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sesama pemilik website, ke sosial medianya, supaya banyak orang yang tahu dan sadar bahwa keamanan website itu penting. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.